Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nur Maidah dengan NIM 1814-173. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai saham syariah. Di dalam pasar modal syariah, ada yang disebut sebagai rekening efek syariah. Rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki investor sebelum melakukan transaksi saham di BI. Bagaimana cara untuk membuat rekening efek syariah? Caranya yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu perusahaan sekuritasnya. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang telah memiliki izin dari OJK untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Nah, yang kedua, hal yang harus kita persiapkan adalah yang pertama adalah KTP ataupun paspor, kemudian yang kedua buku tabungan, yang ketiga NPWP, dan yang terakhir adalah materai. Jika kita telah membuat rekening efek syariah, maka selanjutnya yaitu cara membukanya. Cara membukanya yaitu menggunakan dua cara, ada yang secara online dan juga ada yang secara offline. Selanjutnya, bagi nasabah yang ingin membuat rekening pula, yaitu rekening dana nasabah, caranya sama, yaitu persiapkan KTP ataupun paspor, kemudian buku tabungan, NPWP, dan juga materai. Menjadi investor syariah tentunya harus lebih hati-hati dibandingkan menjadi investor non syariah. Makanya dalam investasi ada yang disebut sebagai syariah online trading system atau yang disebut sebagai SOTS. SOTS diciptakan untuk mempermudah investor dalam melakukan transaksi saham syariah. Secara garis besar, SOTS yaitu digunakan untuk mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah SOTS hanya dapat ditransaksikan oleh saham syariah ataupun saham syariah, hanya saham syariah saja yang dapat ditransaksikan di SOTS. Kemudian saham yang ditransaksikan di SOTS itu adalah berupa uang tunai ataupun berbasis uang tunai. Nah, yang selanjutnya yaitu SOTS tidak memperbolehkan adanya transaksi jual untuk saham yang belum dimiliki oleh investor. Artinya, investor itu menjual saham tetapi bukan saham miliknya. Ataupun investor menjual saham tetapi saham itu dibeli dari investor sebelumnya dan sahamnya masih atas nama pemegang investor sebelumnya. Itu tidak diperbolehkan di SOTS. Dan untuk transaksi yang ditolak oleh SOTS, maka akan ada pesan singkat berupa pop-up yang akan memberitahukan kenapa transaksi itu ditolak. Kemudian cara order saham syariah itu yaitu seperti kita di pasar, seorang penjual dan juga pembeli. Penawarannya yaitu jika di dalam transaksi saham syariah adanya transaksi jual dan juga adanya transaksi beli, di mana transaksi jual yaitu seorang investor akan menawarkan harga sahamnya kepada investor lain. Kemudian transaksi beli itu adalah investor lain yang akan memberikan penawaran juga kepada investor jual. Nah, bagaimana jadwal perdagangannya? Jadwal perdagangan saham syariah yaitu sesi pertama dibuka yaitu pada jam 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kecuali hari Jumat tutup lebih cepat 30 menit. Dan kemudian sesi kedua dibuka lagi pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kecuali hari Jumat buka lebih lambat 30 menit. Nah, untuk perubahan harga saham yaitu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah praksi harga dan yang kedua adalah batasan perubahan harga. Praksi harga itu diciptakan untuk menjaga agar fluktuasi perubahan harga itu bisa terkendali. Kemudian batasan perubahan harga adalah yaitu satu paket dengan dengan perubahan praksi, yaitu untuk meminimalisir fluktuasi harga juga untuk menciptakan harga saham syariah yang lebih mencerminkan harga pasar yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Ada dua pendekatan yang akan digunakan dalam analisis fundamental, yaitu top-down approach dan bottom-up approach. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal itu digunakan untuk mengetahui tren harga saham. Jika investor ingin mengetahui tren harga saham, maka diperlukannya atau dilakukannya analisis teknikal.
Selanjutnya yaitu risiko investasi saham, investasi syariah. Risiko ini disebut juga sebagai risiko dari nilai tukar. Risiko ini terjadi yaitu akibatnya mengakibatkan adanya kerugian, adanya kegagalan dalam proses, dan juga adanya kinerja yang negatif. Selanjutnya yaitu risiko transaksi saham syariah, yaitu terjadi apabila terjadi gangguan order. Nah, ini berkaitan dengan cara order yang tadi disebutkan. Selanjutnya yaitu mitigasi dari risiko investasi syariah. Keharusan investor syariah untuk mengetahui perusahaan ataupun saham syariah yang akan ditransaksi agar terhindar dari transaksi goror ataupun transaksi tidak jelas. Maka dari itu mitigasi ini dilakukan agar ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko investasi saham syariah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.